Wabarakatuh. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk mengawali kajian Maulid Nabi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fattan walidal qalbi fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa thawirum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu hadir setelah sholat maghrib berjamaah untuk mengkaji firman-firman-Nya Allah, terutama pada momentum yang luar biasa, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahman rahimnya Allah dalam bentuk pertolongan, sehingga bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini untuk mengingat, memuliakan kelahiran manusia teragung Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya hingga yaumul kiamah nanti. Pada malam hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan terkait Maulid Nabi, yaitu yang pertama adalah bagaimana tentang hakikat kelahiran Nabi Muhammad, mengapa beliau diutus. Yang kedua adalah kebermanfaatan kelahiran Nabi dalam kehidupan yang modern ini. Yang ketiga adalah refleksi dan penutup dari setiap perayaan menuju pengamalan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'ala mu'mina idza ba'asa fihim rasula min anfusihim tatlu 'alaihim ayatihi nuzu kaifaham wa yu'allimuhum kitaba. Al-ayah. Sesungguhnya kalau kita mengingat bahwa ayat ini menjelaskan arti bahwa sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa penciptaan dan kelahiran Nabi itu dari kalangan kita sendiri, yaitu di dekat Ka'bah. Nah, dari ayat cuplikan ayat ini, dari terjemahan ayat ini kita bisa
melihat bahwa yang namanya Maulid Nabi itu adalah waktu kelahiran Nabi, yang kita tidak bisa menyangkal hal itu. Jadi ini bukan masalah mulutan ini bid'ah apa enggak, bukan itu. Tapi ini masalah waktu. Kalau kita mengatakan masalah waktu, berarti ini takdir Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi menjadi tidak baik atau menjadi baik karena apa? Ukuran dari objek atau aktivitas yang kita jalankan. Nah ini. Nah maka yang akan kita bongkar pada malam ini adalah apa hakikatnya terkait kelahiran Nabi ini. Yang pertama, Nabi ini adalah diciptakan sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, yang pun juga tertuang pada surat Al-Anbiya ayat 107, yang insya Allah artinya kelahiran Nabi Muhammad adalah manifest kasih sayang. Nah ini kalau kita tarik di setiap penciptaannya Nabi dan Rasul ini pasti ada momentum, pasti ada yang namanya keadaan. Nah bagaimana keadaan ketika Nabi Muhammad lahir? Bagaimana ketika keadaan Nabi Ibrahim diciptakan? Bagaimana keadaan ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dan diciptakan? Nah, yang lebih indah lagi adalah setiap utusan ini memiliki pedoman. Nah, bahwa Nabi Muhammad ini memiliki pedoman apa? Quran. Nah, ini jadi janji dari setiap penciptaan sebelum kita turun ini sudah ada. Bedanya apa? Kalau Nabi dan Rasul ini membawa pedoman, tapi kalau kita itu melaksanakan pedoman. Nah maka di dalam hidup ini ada tujuan hidup, ada fungsi hidup. Nah kalau tujuan hidup kita itu adalah menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Nah maka konsep hablum minan nas ini bukan hanya sekedar dengan manusia, tapi dengan makhluknya Allah. Seperti apa yang dicerminkan Rasulullah, kasih sayang. Nah, kemudian fungsi hidupnya apa? Yaitu mencari ridhonya Allah. Sudah selesai. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, pasti ada beberapa atau cerminan yang ada di dalam hidup kita itu pasti akan nampak. Jadi cinta dengan Rasulullah itu bukan hanya sekedar teoritis seperti kami menjelaskan di mahasiswa, dosen menjelaskan mahasiswa teorinya begini ya nak, bla bla bla. Nanti implementasinya saat kamu turun di lapangan, bukan sekedar itu. Jadi ketika kita cinta dengan Rasulullah, minimal adalah kasih sayangnya ini muncul. Karena nama Muhammad ini adalah refleksi sebuah cerminan sikap. Bukan hanya sekedar nama, tapi sikap. Sikap yang lemah lembut. Kita coba tarik bagaimana keadaan Rasulullah ketika perang. Sampai giginya ini rompal, berdarah. Dan darah itu tampung di tangan. Jangan sampai ini tumpah. Bahaya kalau tumpah. Ini saking cintanya. Yang kedua adalah, ini kalau saya cerita ini, saya pasti akan menitikkan air mata, saya coba menahannya. Saya pernah membaca satu riwayat, apakah ini hadis atau sebuah riwayat, ketika Rasulullah ini berangkat ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah ini izin ke Allah. Karena apa? Ketika ke Madinah ini pasti akan melewati makamnya ibunya. Nah, pasti akan melewati makam ibunya. Dan waktu itu izin ke Allah, ya Allah, ketika saya ke Madinah pasti akan melewati makam ibu saya. Apakah saya boleh ke sana? Boleh. Itu pertanyaannya. Nah, ketika beliau ziarah ke makam ibunya, selesai. Yang namanya sahabat, ya. Ini kok ya kalau bahasa Surabaya kira rada celutak, ya kan? Tanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mendoakan ibumu? Jawabannya apa? Saya tidak berani. Karena izin saya cuman ziarah. Nah, kalau kita menarik ini adalah bagaimana hablum minan nas dan hablum minallah ini berjalan seirama.
urusan beliau ini, ibunya Nabi dan lain sebagainya, itu hak prerogatifnya Allah untuk memetakan semuanya. Tapi sebagai anak dan saking taatnya Rasulullah kepada Allah, izin. Nah, ini cerita bahwa refleksi tentang rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana metode kita sebagai manusia mempunyai hati yang lembut tapi memiliki sikap yang tegas. Nah, ini dibedakan antara tegas dan kasar, ini beda. Kalau Umar itu orangnya tegas, bukan kasar. Nah, ini yang harus kita, apakah Umar rahmatan? Jelas rahmatan lil alamin. Tapi itu tadi memang bawaannya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penciptaan Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak manusia yang mulia. Nah, artinya apa? Apakah di waktu itu akhlaknya gak karu-karuan? Iya. Karena apa? Kita baca di Al-Quran, roda itu pasti berputar kan? Semua zaman itu pasti akan kembali lagi nanti, berputar terus. Kita coba, ada pengulangan-pengulangan, tetapi keadaannya bagaimana? Nah, maka ketika kita berbicara dengan konteks Al-Quran sebagai pedoman kita yang dibawa oleh Rasulullah, insya Allah kita akan memahami sikapnya harus seperti apa. Satu, kalau anak-anak ya ketika berangkat pamit sama orang tuanya, ya orang tua pun juga demikian. Ketika waktu subuh pasti akan membangunkan anaknya walaupun itu berat. Loh, ini adalah salah satu cara menyempurnakan akhlak. Ketika seorang ayah, ini cerita saya ya di masa lampau, saya pernah mendebat ayah saya ketika berbicara penyempurnaan akhlak. Ya. Waktu itu saya sempat dipukul oleh ayah saya karena nggak sholat asar waktu itu ya, karena kebanyakan main. Nah, ini ceritanya. Selesai maghrib itu kan kita pasti ngaji bareng. Nah, setelah maghrib saya tanya, ya katanya orang tua itu tidak boleh mukul anaknya, tapi kenapa ayah kok mukul aku? Ini pertanyaan anak kecil yang saya ingat. Jawaban ayah saya di luar ekspektasi. Ya jenenge wong Jawa, jawabannya cuma begini, daripada kowe meneh dimbek-mbek malaikat dan aku bertanggung jawab, mending kowe tak mbek-mbek saiki. Tetapi setelah ayah ngendikan demikian, setelah sholat isya, beliau mengajak saya makan. Mas, ayah minta maaf ya kalau kata-kata tadi itu kasar. Nah, tetapi tujuan ayah cuma satu. Ayah tidak mau kamu lebih sakit daripada sekarang. Nah, itu yang sampai sekarang saya ingat betul. Tetapi metode beliau mengajak saya makan itu adalah pernyataan permintaan maaf sebagai proses penyempurnaan akhlak. Nah, ini pun yang saya gunakan ketika saya marah dengan anak saya. Setelah selesai, saya ajak dia keliling. Saya bilangin, oke, begini dan lain sebagainya. Nah, inilah konsep di mana penyempurnaan akhlak ini pun juga ada di hadis riwayat Ahmad, yang insya Allah artinya hakikat kelahiran beliau adalah untuk menjadi qudwah hasanah atau teladan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan sebagai pimpinan, pedagang, suami, ayah, dan sahabat. Artinya di dalam konteks tubuhnya Nabi Muhammad, bahkan watak dan sifatnya ini tidak semuanya harus kita manifestkan ke dalam diri kita, karena itu bukan makom kita. Makom kita adalah mengambil satu di antara yang beliau miliki. Nah, contoh yang pas terang ya, Nabi kan punya sahabat Abu Bakar, punya sahabat Umar, punya sahabat Utsman, punya sahabat Ali. Keempat-empatnya ini pasti memiliki yang berbeda. Tetapi di empat ini itu satu, yaitu Nabi. Satu, tegasnya kena Umar, cerdasnya kena Ali, kekuatan sodakonya kena Abu Bakar. Nah, bisa dibuktikan. Kenapa? Ada salah satu pernyataan sahabat ketika mencontoh cara sodako infaknya Abu Bakar, dilarang sama Nabi.
gak, ukuranmu gak sakmono, gak boleh kamu ngomong kayak begitu. Loh, ini loh. Jadi artinya di proses penyempurnaan akhlak manusia ini berkaitan dengan makom, yaitu tempat di mana kita ada, gitu loh. Di mana kita berada, di lingkungan apapun, kalau kita sudah berusaha memegang Quran, insya Allah itu akan baik. Tetapi kalau Quran nyun sewu hanya sebatas dibaca, layaknya ketika anak kecil kita baca tajwid, alif, fathah, adu, ma'u dan lain sebagainya, a, i, u, selesai Pak. Tapi kalau kita belajar pelan-pelan, oh ya Allah, coba kita tarik ceritanya Nabi-Nabi yang lain selain Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan waktu kelahiran. Bagaimana ketika seorang Nabi yang ada di dalam surat Maryam memohon kepada Allah tentang keturunan. Nabi siapa Pak? Zakaria. Menangis, gak mungkin ini saya punya keturunan di waktu yang seperti ini. Tetapi Nabi Zakaria memohon, aku gak pernah luput berdoa sama Engkau ya Allah, tidak pernah putus asa. Nah, maka inilah menyempurnakan akhlak. Karena kalau kita bicara tentang akhlak, ini tawipis banget dengan yang namanya rasa kecewa, Pak. Tawipis banget. Kita diuji mati-matian sama Allah. Apakah kita terima? Godisi, guru, pasti ngerutu dulu. Waduh, ya apa kira? Tapi kalau kita benar-benar minta sama Allah, kun fayakun, pasti akan terjadi. Itu benar kan? Dan artinya menyempurnakan akhlak itu jangan jauh-jauh. Kita coba dari dalam diri kita sendiri dulu. Sebagai manifestnya kita menjalankan karakternya Nabi, satu aja. Nah yang kedua, yang ketiga adalah sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Nah ini di surat Al-Furqan ayat 56. Wa man nur suluka illa mubasyar wa nadhira. Nah, artinya apa? Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ini ayat ini pun kita harus telaah pelan-pelan. Terkadang-kadang kalau kita ini membaca satu ayat ini kadang-kadang kayak orang tua nakut-nakutin anaknya. Engkau melebur rokok loh yuk nak yuk, kayak begini boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan lantas konteks pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan itu peringatannya yang ditinggikan. Tapi buatlah Islam ini Islam yang gembira, sehingga ketika mendengar peringatan mereka menerima dengan keadaan yang gembira. Saya selalu sampaikan begini. Kalau diskusi di kantor waktu sama Mas An, hidup itu gini ya, ujian itu pasti datang, tapi jangan minta diuji. Nah ini diskusi yang menarik. Loh kok iso Pak? Iya, kalau kita bicara dua ini beda. Sekolah Pak, iya, sekolah itu pasti diuji untuk naik tingkat. Ini kamu minta diuji kan untuk naik tingkat. Loh tapi kan Bapak tadi menyampaikan ada yang kita tidak minta datang. Iya An. Yaitu apa? Ketika kamu sudah belajar mati-matian, nilaimu jeblok. Nah, berarti kamu diuji kesabarannya. Loh alah, ternyata soalnya gak bodoh. Sampai sing tak pelajari. Ini ujian yang tidak diminta. Maka konteksnya di sini adalah ketika kita mendapatkan kabar gembira dan peringatan adalah berkaitan dengan ujian yang kita dapat. Di keadaan yang seperti ini, sebisa mungkin kita kembalikan dalam konteks Quran dan Sunnah. Membaca sesuatu berita dan lain sebagainya, jangan kita meledak-ledak. Oh seperti ini, sudah. Ketika kita mau diskusi, jangan diskusi keluar, diskusilah untuk kita sendiri. Jangan menebarkan kebencian dan fitnah. Karena Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan demikian. Muhammadiyah dengan konteks ukhuwah Islamiyahnya, dengan konteks persatuannya. Nah, ini saling merangkul, membawa kabar yang baik untuk negeri tercinta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di poin yang pertama ini di mana
hakikat kelahiran Nabi ini adalah bagaimana manifest tentang keadaan di waktu Nabi dilahirkan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita otak-atik. Bagaimana seseorang menunjukkan kekuasaannya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu juga satu runtutan di saat ada kelahirannya Nabi. Bagaimana porak-porandanya keadaan kota itu waktu itu. Dan bagaimana keadaan di lingkungan Nabi sendiri ketika mendengarkan kabar bahwa Nabi akan dilahirkan. Bagaimana keadaan alam. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita baca. Kalau memang kita sebagai makhluknya Allah sudah menyatu dengan Quran, pasti akan kita bisa baca. Minimal adalah kita menanti waktu sholat. Pasti kita bisa akan menyatu dengan Quran. Hati kita pasti akan lembut. Lembut itu bukan lantas aja kayak ngono ya, nah, bukan demikian. Artinya lembut itu dalam hal mensikapi sesuatu hal dengan bijaksana. Itu lembut. Nah, dari uraian yang pertama kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kebermanfaatan kelahiran Nabi dalam kehidupan yang modern ini. Lantas apa gunanya kita mengingat kelahiran yang terjadi 15 abad yang lalu? Di era digital, di era globalisasi, yang mungkin antara saya, panjenengan, dan yang lainnya pasti akan berbeda generasi. Mungkin saya milenium, ada yang baby boomer, ada yang Gen Z. Ini keadaan yang berbeda-beda. Nah, maka di sini adalah manfaatnya ada satu, sebagai sumber solusi dan pedoman hidup atau guidance. Kalau bahasa kampus ini namanya guidance. Nah, setiap problem modern atau stres, nah ini masalah Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, depresi, stres dan lain sebagainya. Coba, apa yang membuat penyakit itu datang? Semuanya karena itu tadi, stres, depresi. Satu ayat yang kalau kita baca dengan pelan-pelan, kita hayati pelan-pelan, itu adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Baqarah ayat 286. Itu hadiah. Bahwa tidak mungkin Allah memberikan beban kepada kita itu melebihi apa yang ada dalam diri kita. Gak mungkin. Nah, berarti ada yang mau disiapkan. Tergantung kita ini legowo atau tidak. Kadang-kadang kita nggak legowo dulu. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jangan minta diuji. Ujian itu pasti datang kok. Jangan minta diuji. Nah, kemudian dari konflik sosial dan juga seringkali berakar pada jangkauan manusia untuk lari dari petunjuknya Allah. Pak, Bu, ketika kita punya masalah yang besar, jangan berhitung dengan otak. Gak nutut, Pak. Saya pernah mengalami itu soalnya. Kalau kita berhitung dengan otak, gak nutut. Yang ada adalah kita menerima keadaan itu dan bertanggung jawab atas keadaan itu. Sujud. Sudah. Jawabannya cuma di sana. Mas, waktunya bagaimana? Sudah, Pak. Karena kembali lagi kalau kita tarik pada seluruh kisah Nabi dan Rasul, petunjuk solusi itu datang di saat kita yakin dan pasrah atas apa yang terjadi. Contoh, Nabi Musa disuruh lari ke laut. Gak mungkin kan, Pak? Iya toh? Wes belan. Logikanya udah gak nyampe, Pak. Tapi ya buka laut. Nabi Ibrahim, bagaimana? Api bisa dingin. Nabi Nuh apalagi? Tambah gak karu-karuan. Tidak ada air, tidak ada apa, suruh bikin kapal sebesar itu. Kalau Nabi Nuh kan sudah ada persiapan. Lantas bagaimana dengan Nabi Musa? Lantas bagaimana dengan keadaannya Rasulullah waktu itu ketika perang? Banyak cerita.
Kalau kita lihat dari ceritanya Nabi Muhammad ketika perang, ada yang cerita tentang strategi perang yang seharusnya tidak dilanggar. Perang apa, Pak? Hah? Perang Badar dulu. Ya, perang Uhud ya. Ya, itu yang harus kita tahu. Wah, ini ada beberapa hal. Kalau kita mau lihat bagaimana Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai pedoman kita, Pak. Kalau kita mau baca dengan tumanina dan benar-benar semua itu ada di Quran, percaya atau tidak percaya. Cuman kadang-kadang kita itu agak aras-arasan baca. Nah, ini kalau yang sepuh-sepuh biasanya mohon maaf tajwidnya rada gratul-gratul, cari yang bahasa Indonesianya di bawah itu. Nah, nanti dibaca terjemahannya. Dari situlah kita bisa memahami, oh alah ceritanya itu ngene ta. Oh begini ta sebenarnya ceritanya. Nah, trennya sekarang kan kalau ada apa-apa innamal usri yusra. Ya, innamal usri yusra. Wah, itu mesti akan melekat. Ya kan? Surat Al-Hasyr. Iya. Itu memang benar, tetapi harus kita buktikan bahwa itu adalah bagian dari sebuah solusi. Percaya atau tidak percaya, sepulang dari sini nanti tolong dibuka surat Al-Baqarah 286. Baca berulang kali, kuncinya ada di sana. Pasti jadi nanti. Oh iya, pasti akan begitu nanti. Coba nanti ya. Berikutnya adalah kebermanfaatan ini sebagai teladan untuk membangun hubungan, ya, role model di era yang individualistik, ya. Ajaran Nabi tentang silaturahmi, memuliakan tetangga, berkata yang baik di media sosial. Ini loh yang kadang-kadang kita luput, bahwa jejak digital itu ketika kita punya ponsel, Pak, tidak ada yang aman, Pak. Siapa bilang ketika kita punya ponsel itu aman? Tidak ada. Maka ketika kita bermain di media sosial, sampaikanlah bahasa-bahasa yang bijak, bahasa-bahasa yang Islam, bahasa-bahasa yang meneduhkan, sebagai tujuan hidup kita, yaitu menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Nah, konteksnya dengan keadaan yang sekarang, kita harus bisa menjadi payung yang menjadi tempat dikala hujan dan juga dikala panas. Artinya apa? Meneduhkan dengan bahasa. Maka lidah ini bisa menjadi air dan bisa menjadi api. Dari lidah pun itu bisa menjadi sesuatu senjata yang lebih tajam daripada pedang atau katana. Nah, maka bagaimana proses berpikirnya? Nah, berpikirnya adalah dari hati ditarik ke otak, bukan dari otak ditarik ke hati dikeluarkan lewat lisan. Bubar, Pak. Loh, Mas, Pak, tadi wong baperan, Mas. Mas, tidak begitu. Bukan, artinya kita filter bahwa kalau kita tarik lagi dalam ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, ya coba, bayi itu terciptanya dari mana dulu? Segumpal darah kan ya, Pak? Segumpal daging. Dokter kalau meriksa, Pak, oh alhamdulillah Bu, Bapak ini ada denyut jantungnya. Kemudian baru, Pak, berkembang ke struktur tubuh yang lain, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki, ya tahu. Tapi dari mana? Dari sini, Pak. Dari sini. Makanya kalau kita sholat Allahu Akbar, 4 jari ini kan ada di bawah, merasakan denyut jantungnya kita seperti apa ketika kita melantunkan Al-Quran di setiap Al-Fatihah. Kita coba baca dengan tumanina. Itu kalau sholat sendiri, Pak. Kalau sholat jamaah jenengan sampai artinya, Pak, ya tengkean yang ngenteni. Tidak boleh. Ya, jadi ini begini, Pak, dirasakan. Fatihah itu opo saja. Itu malam aja, Pak. Jangan sampai berjamaah dengan
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Waduh, Kak, biar buyar. Kalau jamaahnya kayak masakan nggak ada masalah. Kalau senior-senior kayak jenengan, imamnya mesti dolimun nanti tidak boleh. Nah, maka di era yang seperti ini, inilah yang saya sampaikan bahwa kenapa hati ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Hati dan hati-hati. Ini yang harus kita perhatikan betul. Maka sabda Nabi di hadis riwayat Bukhari yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau menang atau diam. Inilah adalah etika berkomunikasi di dunia nyata. Maka ada pertanyaan, diam itu adalah emas. Iya, emas yang pirang karat. Tapi diamnya itu bukan diam dalam hal wis ngerti barang elek terus dinengno, enggak. Nah, itu ada kelanjutannya lagi. Maka sampaikanlah dengan bahasa yang bijak, yang lembut. Bukan lantas orang bersalah langsung disampaikan dengan bahasa yang menghukum, tidak. Nah, ini kalau ditarik di zaman sekarang di dunia psikologi namanya parenting. Menyampaikan sesuatu hal dengan bahasa yang bijak. Nek nang masjid iku sudah azan, duduk ya nak. Nanti kalau sudah selesai adzan, selesai sholat, nggak apa-apa main lagi. Lah ini parenting. Gak perlu ngaten maghrib ta, melayu ae. Ya orang nggak akan pernah main di masjid. Anak-anak. Nah ini juga salah satu komunikasi, Pak. Nah kemudian poin yang ketiga adalah sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan atau the catalyst ya. Kelahiran Nabi membawa semangat iqra, bacalah. Nah, ini bacalah. Berarti apa? Yang kedua, setelah kita mendengar maka bacalah. Nah, pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, iqra. Iqra 3 kali, Pak. Baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sambil dipeluk sama malaikat Jibril. Berarti apa? Benar. Coba nanti kalau di YouTube jangan buka proses penciptaannya bayi. Habis jantung, baru kepala kan telinga. Disitulah dia mendengarkan. Baru nanti lisannya seperti apa. Nah maka kalau kecepatan mendengarkan dengan lisan ini berbeda, wih, bahaya, Pak. Bahaya. Mesti ada pertanyaan di sini, Pak. Nah, itu mas ibu nang omah itu kecepatan lisannya seperti itu. Jangan dilawan, Pak. Itu target, Pak. Itu target kalau di rumah, Pak. Ngomel itu targetnya beliau, Pak. Sudah. Iya, itu targetnya beliau kalau di rumah. Sudah, dengarkan saja. Nanti mesti ada pertanyaan lagi. Ngono bojone ngomel gak dirungokno. Meneng ae. Lah terus piye? Ya itu cuma begitu aja. Terus ibu pengen piye? Itu aja. Tidak perlu. Jadi artinya sudah, Pak, jangan mengambil haknya perempuan untuk kita laki-laki. Karena apa? Ngomel itu targetnya perempuan. Jadi jangan sampai kecepatan lisan laki-laki itu melebihi kecepatan lisannya perempuan, itu beda. Nah, maka di sini adalah knowledge ya, membaca, terutama adalah membaca situasi yang seperti ini. Harusnya kita juga bisa menjaga bagaimana ukhuwah Islamiyah itu berjalan, bagaimana kita meneguhkan persatuan. Nah, dengan apa? Membaca Al-Quran lagi, pelan-pelan. Nah, kemudian yang keempat adalah sumber kedamaian hati. Peace, Pak. Kalau orang-orang Barat bilang peace, ya. Peace, man, peace, ya kan? Adalah damai. Apa yang akan kita cari di dunia ini? Kalau enggak damai kemudian bahagia, duit akeh mas Dep, gak jaminan, Pak. Benar. Setelah saya ditakdirkan Allah dengan masalah yang cukup rumit di kehidupan saya, pada akhirnya saya bisa bicara tentang hikmah. Yaitu apa yang dicari. Contoh paling sederhana, ngelak, Pak, ya, haus ya, Pak ya. Buat ini contoh. Setelah kita minum, kita mau cari apa lagi? Nggak ada kan, Pak? Ini contoh bahwa mintalah sesuatu itu sesuai dengan kadarnya.
Wis cukup saat ini ya sudah, mau apa lagi? Kalau sudah dapat mau apa? Nah, yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa begini, perlu tak harus ponsel yang logonya buah? Loh, iya Pak, buat ini. Terus fungsinya apa utamanya? Buat telepon kan? Iya sih Pak. Nah, pada akhirnya proses pemetaan ini yang harus kita tahu bahwa setiap kebutuhan dan keinginan itu tipis bedanya kalau kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, pasti akan berbicara. Pun cekap. Sudah cukup. Kalau kita sudah cukup, maka hati kita akan damai. Hati kita akan bahagia. Terus tidak ngurus tombol batu ukul kasangang pintu. Kita cukup 2 pintu. Lalu ngomong gak cukup, sampai tuku songo. Nah cukup ilura apa disesel-sesel. Kan ya nggak mungkin. Kalau tetangganya beli motor yang lebih bagus, memang kita diberikan rezeki bisa beli Revo, ya sudah tidak apa-apa. Itu contoh supaya hati kita damai. Maka di poin yang terakhir sebelum kita menutup, yaitu bagaimana merefleksikan tentang menuju pengamalan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pertanyaannya ini jatuh pada saya dan diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah akhlak kita mencontoh sebagian dari akhlaknya Nabi? Kita yang tahu Pak. Caranya ya apa Mas Dedi? Caranya adalah ketika malam kita berhadapan di cermin. Ya ojo nang ngarepe anake sampean, Pak, saya diguyu bapak iki nyapo. Maca opo maneh? Enggak, tapi ketika malam kita duduk. Bu iku jenengan sambil ngopi tak apa. Iya. Apakah saya sudah benar ya? Seharian kita evaluasi, apakah sudah benar ya? Bertingkah laku dan lain sebagainya. Kedua, sudahkah kita menjadikan sunnah sebagai panduan dalam hidup sehari-hari? Sunnah itu banyak Pak. Kita ambil yang sebagian paling sederhana, yaitu minum sambil duduk. Kadang-kadang kita lupa. Mesti ada yang menentang. Bu Nabi pernah kok minum sambil berdiri? Ya, dalam keadaan yang bagaimana? Nah, ini juga harus jelas. Ketiga, sudahkah kita menjadi manfaat untuk orang lain, terutama pada diri kita sendiri di saat kita jatuh? Ya, ini herd mentality, Pak. Kalau bahasa orang awamnya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Di saat kita dapat masalah, di saat kita musibah, ditenangkan dirinya, Pak. Ditenangkan hatinya dulu. Nah, itu adalah kita bermanfaat sebelum nanti menuju ke bermanfaat kepada orang lain. Dan satu perkataan ulama, yaitu barang siapa yang merayakan Maulid Nabi tetapi tidak mengingat kecintaannya kepada Nabi dan tidak meningkatkan pengamalannya kepada sunnah, maka ia hanya merayakan secara seremonial. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, menjadi masalah ketika kita caranya salah. Karena apa? Maulid ini waktu, bukan tentang hari kelahirannya Nabi, tapi waktu Nabi ini dilahirkan. Sudah tidak bisa didebat. Tapi kalau caranya, nah ini berbeda-beda. Ada yang sambil bersolawat Nabi dengan Al-Maidah di depannya, boleh, tidak apa-apa, selama cukup. Tapi nek gak cukup, ojo diada-adakan. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, kemudian di proses ini, maka marilah dengan momentum yang luar biasa ini, yaitu Maulid Nabi, kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi dengan mempelajari sirah Nabawi dan lebih banyak bersolawat kepada Nabi dimanapun, kapanpun, sambil duduk dan rebahan. Nah, ini adalah cara kita mengingat Nabi, mengingat Allah. Yang kedua adalah momentum ini juga bagaimana kita meneladani, mengambil hikmah. Karena kita ketika bicara hikmah, kita bisa menyampaikan. Tapi ketika kita masih dapat ilmu, ini belum bisa kita sampaikan. Namanya hikmah itu adalah sudah kita dapatkan dan bisa disampaikan, itu hikmah. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah membawa manfaat.
fastiqul khairat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.